Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbil ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ummahat rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama nikmat yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempersiapkan diri kita menuju alam-alam selanjutnya. Kadang-kadang kita suka lupa, akhwat, ya. Alam-alam yang akan kita lalui sampai yaumul akhir, sampai akhirat. Yang pertama ada namanya alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah. Setelah alam ruh, alam rahim. Berapa lama kita di situ? Beda tipis ya, Bu. Ada yang 7 bulan, ada 9 bulan 10 hari, ada 10 bulan, bahkan ada yang setahun. Tapi Betty, umur kita di alam rahim itu bedanya tipis. Kan nggak ada orang hamil sampai 3 tahun. Nah, itu namanya alam rahim. Setelah alam rahim, alam dunia. Berapa tahun kita di sini, Ummahat? Wallahu a'lam bissawab. Cuma alam dunia ini, masya Allah, ya, rahasia Allah besar sekali di sini. Ada yang baru 2 jam berpindah alamnya. Benar? Ada yang 100 tahun masih bertahan dia di alam dunia. Rasulullah alam dunianya cuma 63 tahun. Betul, Bu? Setelah alam dunia, sekarang kita berada di alam apa nih? Alam dunia. Belum dikubur ya. Alam dunia. Setelah alam dunia, alam kubur atau alam barzah. Berapa lama kita di situ? Sampai hari kiamat. Rasulullah saja alam barzahnya lebih lama dibandingkan alam dunianya, akhwat. Rasulullah sudah 1457 tahun di alam barzah. Kita wallahu a'lam meninggal kita usia 70 tahun, habis itu 10 tahun kiamat. Berarti alam barzah kita cuma 10 tahun. Habis alam barzah alam apa? Alam akhir. Nah, masih jauh ya kita, akhwat. Alam akhirat itu pun ada rentetannya. Yaumul ba'as, ya kan? Kita dikubur nih, yang pertama kali yang kita lalui hari kebangkitan. Setelah yaumul ba'as, padang mahsyar. Gak tahu urutannya, Bu? Setelah padang mahsyar, apa kemarin, Bu, yang ngaji sama saya, Bu deh? Syafaat Rasulullah. Kita harus tahu rentetannya nih, Bu. Setelah syafaat, hisab. Hisab itu dihitung tuh, Bu, amal-amal kita. Setelah hisab, habis itu diberikan catatan amal. Udah dihitung, baru dikasih bukunya Ashabul Yamin wa Ashabul Shimal. Dari kanan apa dari kiri. Habis itu mizan. Apa mizan? Timbangan. Habis mizan, ya, Telaga Kausar dulu, akhwat. Masya Allah. Antuna baru dengar nih kan? Karena kita belum lalui, makanya kita kasih bocoran. Setelah Telaga Kausar, baru sirat. Apa sirat? Jembatan. Habis itu disitulah kita meniti, akhwat, surga atau neraka. Kira-kira perjalanan kita masih panjang? Masih panjang, akhwat. Tapi yang dahsyatnya,
yang menentukan perjalanan alam kubur kita, alam akhirat kita pada mahsyar tadi, yaumul ba'ats yang kita bilang tadi, kemudian hisab tadi, mizan tadi, ya. Itu sangat ditentukan dengan amal-amal kita di dunia. Maka dunia ini tempat beramal, akhwat. Dunia ini dermaga bagi kita menuju akhirat. Makanya kita hidup di dunia ini hanya menunggu waktu sholat, pindah lagi sholat, pindah lagi sholat, pindah lagi sholat. Maka di antara sholat dengan sholat itu beramal solehlah. Karena kehidupan kita selanjutnya sangat ditentukan dengan amal-amal kita di dunia. Makanya salah satunya kedatangan kita ke majelis ini untuk mempersiapkan diri kita menuju alam-alam berikutnya. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz dzunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri. Seorang Nabi yang bersusah payah melebarkan panji-panji risalah dakwah ini sampai ke penjuru negeri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratin mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, Ummahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, insya Allah kita akan kembali melanjutkan fikih di bab talak. Sebelumnya mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita untuk berada ke majelis ini. Sekali lagi Bu, karena kita datang ke majelis ini adalah untuk mempersiapkan ya diri kita menuju alam selanjutnya, bukan karena guru, bukan karena kawan, bukan karena yang lainnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik ibu-ibu yang dicinta Allah, kita akan mengkaji di bab macam-macam talak. Oke. Macam-macam talak itu ibu banyak sekali kalau dibagi dari seginya. Yang pertama kita akan kaji terlebih dahulu talak ditinjau dari jumlahnya. Dia ada 5 ya Bu ya. Yang pertama ya jumlah. Berarti jumlah talak itu ada berapa Bu? Kalau dilihat dari jumlahnya, ada talak 1 macamnya, talak 2, ada talak 4, talak 5 ada. Nah, kita harus paham tuh Bu. Jadi macam-macam talak yang pertama kalau ditinjau dari jumlahnya cuma ada 3 saja. Talak 1, talak 2, talak 3. Dua, ini nggak saya terangkan ya Bu, nanti pas di macam-macam bid'inya nanti jadi paham ya Bu, kapan talak 1, kapan talak 2, kapan talak 3. Yang kedua ditinjau dari waktu jatuhnya. Kalau tadi jumlah talaknya. Yang kedua apa Bu? Waktu jatuhnya talak itu dibagi menjadi 3. Nah ya, nanti ketika ada talak saya contohkan Bu, ibu nanti udah bisa mengklasifikasikan kalau dari jumlahnya berapa, dari waktunya dia talak apa ya. Yang pertama namanya munajjaz. Munajjaz langsung. Nah, munajjaz itu artinya langsung, berarti saat itu ketika suami mengucapkan kepada istri, aku talak kau dek, gitu. Berarti itu namanya talak apa? Kalau dari segi waktu munajjaz, langsung. Yang kedua mudhaf, ini pakai bahasa Arab ya Bu. Mudhaf, mim, do, kasih alif, kasih fa.
mudhaf. Apa itu? Waktu atau masa. Berarti ada waktunya, ada masanya. Kalau munajjas tadi apa, akhwat? Kalau mudhaf, yang sering munajjas apa mudhaf laki-laki itu? Seringnya munajjas, ya. Contohnya apa, Zah? Misalnya suaminya bilang, wahai istriku, engkau aku talak bulan depan. Nah, masih lama mulai. Nah, itu namanya apa? Mudhaf. Berarti talak itu jatuh setelah dia mengucapkan sebulan setelah itu. Ada. Nah, Indonesia nggak pakai ini dia, Bu. Dia pakainya munajjas aja langsung. Tapi ini mudhaf ini bagus juga dia. Sebelum dia talaknya jatuh udah baik nanti dia. Tak jadilah, Dek. Nah, jatuh dia. Nah, itu mudhaf namanya. Yang ketiga dari segi waktu, mu'allaq. Bersyarat. Nah, itu dia. Bersyarat. Jadi talak kalau dari segi waktu jatuhnya dibagi jadi 3, Bu. Ada namanya munajjaz, ada mudhaf, ada mu'allaq. Apa mu'allaq itu, Ustazah? Bersyarat. Contoh nih. Jika apa kata Bu Wela, suami Bu Wela bilang sama Bu Wela, jika engkau pergi ke rumah Bu Lia, engkau tertalak. Tuh. Berarti syaratnya apa? Kalau dia pergi ke rumah Bu Lia baru talaknya jatuh, gitu loh, Mah. Kalau nggak jadi pergi, nggak jatuh. Ribet kali laki-laki ini. Langsung aja lah munajjas tuh, enggak? Cuma enggak, Bu, cuman di dalam fikih ini dibagi. Ya, dibagi Ibu dari cinta Allah. Saya sengaja dulu menyampaikan dengan bahasa yang mudah, Bu. Buku ini dahsyat dia, berbelit-belit. Jadi saya baca tadi malam itu payah saya nerangkan ke Ibu. Nah, nanti kita apakan lagi ya, hadis-hadis nanti kita bacakan. Lanjut. Sudah paham, Bu? Insya Allah. Udah berapa macamnya? Macamnya 2. Ngetes saja. Apa, Bu? Ya. Mu'allaq ya taklid lah, Bu. Ya, sama kalimatnya kan, mu'allaq taklid. Apa isi? Makanya di buku nikah Ibu di belakangnya tuh sighah taklid namanya mu'allaq. Makanya itu berarti talak dari segi apa? Segi waktu. Ibu jadi paham kan kalau kita kaji macam-macamnya? Maka dia talak dari segi waktu. Apabila satu, apa isi sighah taklid? Berapa bulan? Iya, syarat dia. Yang pertama 2 tahun tak ada kabar. Ya kan, isi sighah taklid kan? 3 bulan tak kasih nafkah lahir batin. 6 bulan didiamin. 6 bulan, Bude. 6 bulan didiamin. Ya. Misalnya dia nggak ada talak, Bu Novi, 6 bulan istrinya pergi. Dia nggak ketemu istrinya. 6 bulan. Kalau dalam rumah Bisa Ibu gugat. Ini kan sighah taklid, ini kan perempuan yang mengadukan ke pengadilan. Nanti yang menempatkan dia itu talak apa tidak, wali hakim, bukan kita, Bu Lia sayang. Makanya Ibu, sighah taklid ini kalau di Arab nih nggak berlaku, Bu. Ya, ada undang-undang Mesir. Cuman waktu saya di Arab itu, ketika belajar fikih itu sighah taklid itu mereka nggak ada. Walaupun ada beberapa pendapat nih, khususnya Sudan, Saudi, dia nggak pakai. Maka sighah taklid itu sebenarnya itu menguntungkan perempuan. Nah, makanya Indonesia dia sighah taklidnya dipakai. Makanya di sini sama namanya sama dengan talak mu'allaq. Ya, kamu dia bersyarat. Paham, Bu?
Lagi yang keberapa? Apa Bu? Masih pagi ya. Yang ketiga akhwat, ya, ketegasan lafaz. Ketegasan lafaz. Nanti saya contohkan ya Bu, setelah kita ngaji ini kita contohkan, nanti Ibu udah bisa tuh mengira-ngira ini talak apa gitu. Lafaz cuma ada dua saja Bu, sorry dan kinayah. Sorry dan kinayah. Apa sorry Bu? Jelas. Nah, kinayah Bu Novi, sorry kata-katanya jelas. Dia ngomong sama istrinya, aku talak kau dengan talak satu. Berarti itu dari segi lafaz ida talak sorry. Kalau kinayah, aku sudah nggak mau lagi ini dengan dirimu. Ya kiasan sindiran. Aku pulangkan kau ke rumah orang tuamu. Nah, itu namanya kinayah. Sindiran, kiasan. Kalau kinayah ini, lafaznya itu akhwat harus ditanya ulang. Kalau sorry, ngapain ditanya lah jaleh? Kinayah, sorry, sorry, kinayah. Paham ibu tuh Bu? Yang pertama dari segi jumlah, yang kedua dari segi waktu, yang ketiga dari lafaz. Yang keempat akhwat, dari segi kemungkinan rujuk. Ini dia. Boleh rujuk apa enggak dia? Kemungkinan rujuk. Yang pertama namanya talak raj'i. Apa talak raj'i? Jadi kalau bisa rujuk dengan tidak itu ada dua ya. Yang pertama talak raj'i, yang kedua talak ba'in namanya. Ba'in pun nanti dibagi lagi. Kita terangkan satu-satu dulu. Ya. Talak raj'i. Apa talak raj'i itu Ustazah? Ya. Masih memungkinkan rujuk kembali. Selama masa idah masih ada. Tanpa perlu akad baru. Makanya raj'i, rujuk arti raj'i itu masih memungkinkan rujuk selama masa idah masih ada, tanpa harus akad baru. Udah catat gitu ya. Nah, nanti kita terangkan Bu. Yang kedua, talak ba'in. Talak memungkinkan rujuk kembali dengan akad nikah baru. Talak yang mungkin rujuk kembali dengan akad baru. Kalau tadi yang di atas raj'i Bu, talak yang mungkin untuk rujuk tanpa akad baru. Kalau ba'in,
ada pernikahannya. Dengan akad nikah baru. Wih, mantap, nanti jadi ahli talak nih. Baik, sekarang saya minta Bu, bedakan. Kasih contoh mana talak bain, mana talak roji'i, mana yang talak bain. Coba kasih contoh dulu Bu. Sama-sama kena talak nih. Saya aja lah contohnya. Saya ditalak Abi. Ya, jangan Bu. Jangan, ini contoh ya. Nanti daripada saya contohkan Ibu, saya aja lah. Ya, Ibu dicinta Allah. Nah, kapan talak roji'i namanya? Kapan saya itu talak bain namanya? Siapa yang ngomong tuh, Bu? Ah, iya, Bu Erlin. Gimana? Yang talak roji'i itu apa? Talak roji'i dulu. Nah. Kalau dia mau rujuk sebelum 3 bulan 10 hari itu nggak perlu akad. Tapi kalau lewat dari 3 bulan 10 hari perlu akad. Oh, makasih jawabannya Bu. Cuman ini rumus fikih baru nih dari Bu Herlin, Bu. Yuk, ulang lagi dulu rujuknya tuh, ulang lagi masa idahnya. Ibu nanti masa idah dulu, karena kita lagi berbicara masalah rujuk talak. Bagi seorang istri yang ditalak oleh suaminya masih haid, berapa lama idahnya? Salah satu quru, 3 kali suci atau 3 kali haid ya Bu Herlin. Oke. Kalau istri yang ditalak oleh suaminya sudah monopos, berapa lama idahnya? Belum pengalaman, Zah. Berapa, Bu? Jangan ngarang-ngarang, Ibu. 3 bulan. Nah, ini dia nih, yang masa idah perempuan monopos, kalau ditalak oleh suaminya, itu idahnya 3 bulan. Jadi nenek-nenek, kalau nanti dia mau nikah lagi, habis ditalak, tunggu 3 bulan dulu. Bukan nggak sah Bu Fer. Kalau masih haid kita Bu ditalak suami usia haid. Usia haid paham? Ibu belum menopause. Itu berarti Ibu ditalak suami Ibu masih dalam datang bulan itu masih dapat gitu loh Bu Fer. Nah, maka itu idahnya 3 kali suci. 3 kali suci atau 3 kali haid. Oh, saya terangkan dulu nih. Banyak ibu yang berkerut-kerut. Jadi gini Bu, 3 kali suci atau 3 kali haid itu kayak gini. Ibu boleh hitung pas baru haid, berarti 1 kali haid. Oke? Habis itu baru ibu haid lagi. Berapa kali? 2 kali. Habis itu 2 bulan lagi baru datang haid yang ketiga. Berarti berapa lama itu idahnya? Nah, kan kayak gitu Bu. Jadi kita tuh masa haid kita itu masing-masing. Ada orang sebulan 2 kali haid dia. Cepet ya berarti ya. Ibu mau yang mana Bu? Nah, gitu caranya akhwat ya. Nah, jadi bisa hitungannya 3 kali suci atau 3 kali haid. Gimana Bu Herin? Jadi gini. Jadi talak roji'i itu ini dia namanya. Jadi saya kan ditalak Abi tadi. Idah saya berapa Bu? Selesaikan dulu idahnya. Terus saya dulu idah. Nanti payah saya kan. Udah 2 ya idahnya kan. Sekarang nanti mau contoh nanti bingung Ibu. Yang ketiga ya. Bagi seorang istri belum digauli, malam pertama langsung ditalak. Berapa lama idahnya? Saya ngetes Ibu aja. Bersih dia, nggak digauli, dia nggak ada idah ya. Oke, lanjut Bu. Suami yang dicerai meninggal oleh suaminya, berapa lama idahnya? Banyak kali ulama di sini.
Nah, saya gurau aja ya, Bun. Nah, ini kita siap-siap nih, Bu. Bismillah. Itu kan namanya dicerai. Cerainya cerai meninggal. Sama juga lah. Berapa lama? Nah, ini bunda-bunda pengalaman, dah Bu Ani pengalaman, Bu Mai sudah pengalaman. 4 bulan 10. Jadi kalau ada laki-laki yang midik kita, meninggal suami kita kan, di 3 bulan itu udah datang dia mau meminang kita. Tunggu 4 bulan 10 hari ya, akhwat. Kalau belum sampai udah nikah. Oh, boleh. Ulang lagi nikahnya. Boleh. Kalau untuk kinayah boleh. Kinayah tuh dia ngetek gitu boleh ya. Di 3 bulan dia ngetek saya. Ada yang mau, gitu kan? Nah, pokoknya saya mau menikahi kamu. Itu kinayah kan? Dah. Tapi akad nikahnya tuh boleh berlangsung tunggu 4 bulan 10 hari. Iya, selesai dulu Mas Idan. Kenapa lebih lama yang meninggal? Bu Ana, bagus sekali pertanyaannya. Bu, hari masa bergabung, mengingat-ingat kebaikan suami yang sudah tidak ada, menumbuhkan rasa cinta kasih kepadanya. Kalau suaminya soleh, Ustazah kata Bu Fer. Kalau ndak soleh pun Bu Fer, selama 4 bulan 10 hari itu kita ingat-ingat kebaikannya. Ya Allah, ini ciri-ciri istri-istri kufur nih. Sikit Zah baiknya Zah. Astagfirullah, ampunkan kami ya Rabb. Suami itu Bu Fer, hari ini Bu Vita ninggal, kita di kuburnya kita pagi nih, siang nggak boleh diangkat. Cuma dia berbeda. Kamu tidak udah masih. Tapi sabarlah dulu, keringkanlah kuburan istri itu dulu. Masih basah masih tanahnya. Ya namanya laki-laki kan Oma. Sebentar aja dia nangis ya kan Ma. Makanya kita jangan bergantung kepada manusia. Oke? Nah, selesai nih Bu idahnya. Nah, sekarang berbicara lagi masalah talak roji'i. Roji'i kan yang saya contohkan tadi. Apa talak roji'i itu? Idah saya tadi 3 kali suci. Ya kan Bu? Nah, maka baru 2 kali haid Abi sadar. Ternyata istri aku tuh baik. Nah, tambah cinta aku dengan dia. Maka Abi ngajak saya rujuk. Balik lagi. Tidurlah kami malam itu. Maka ini namanya talak roji'i. Ya, gimana Bu Ana? Talak roji'i itu dia kembali kepada kita sebelum masa idah kita habis. Sekarang pertanyaan kita, di dalam fikih ketika seorang wanita ditalak oleh suaminya, harus di rumah suaminya kah? Harus keluar dari rumah suaminya? Tambah lagi ulama berbeda pendapat. Gak apa-apa, saya senang. Jadi gini Bu Lia, di dalam fikih itu Bu, di dalam fikih nih ya, kalau seorang istri ditalak oleh suaminya, dia masih harus tinggal di rumah suaminya sampai idahnya habis. Kalau kita kan enggak, malam ditalak langsung lari. Ya Bu, ini harus tahu fikihnya Bu. Jadi perempuan kalau dia ditalak suaminya Bu, dia wajib di rumah suaminya sampai idahnya habis. Disitulah Allah beri kesempatan untuk kita kembali melihat. Kan satu tuh kita nggak dikasihnya kamar. Kalau istri, maka iya boleh ya. Maka istri kalau ditalak itu ibu fikihnya nggak boleh keluar rumah. Dia masih mendapatkan nafkah
lahir. Paham Bu? Yang nggak dapat nafkah batin aja, kalau dapet lah rujuknya tuh. Ya makanya saya dengan bahasa sederhana nih Bu. Nah, kenapa gak minta sama Kak Dian? Lalu bahasa Padangnya Bu. Kalau suaminya yang pergi, pergilah. Tapi dia tetap memberikan nafkah lahir kepada istrinya. Jadi salah Bu. Makanya di sini ada islah, luar biasa Islam ini. Jadi kalau kita biasanya kalau perempuan Indonesia ini kalau habis ditalak dia nggak akan mau tinggal satu dengan suaminya lagi. Benar? Sakit hatinya ya Bun. Nah, bertahan, itulah transisi itu. Jadi kalau gini Dikasah. dia punya tetangga, dia ternyata tidak dia jadi tetangga bilang, oh dia aja kamu berhenti aja, pasti dijemput. Kata si tetangga ini, contoh lari dia itu nggak dijemput. Tak boleh, haram. Al-mufarriquna bainal ahibbah. Ibu nggak boleh Bu, ya, menyuruh rumah tangga orang supaya dia bercerai. Kalau aku jadi kau udah lari, aku tuh punya suami kayak gitu, lari aja kau. Tuan, Ditinggalnya 5. fatal Bu. Makanya saya bilang perempuan kalau dia keluar rumah itu fatal. Jadi Ibu kalau marah sama bapak, bapak aja Ibu usir. Iya aman. Misalnya kita lagi bertengkar nih sama suami, kalau ibu pergi tanpa izin suami itu nusyuz. Kalau nanti di pengadilan ibu kena. Ya ibu apa pemicu kasusnya? Karena ibu meninggalkan rumah, suami nggak izin, ibu nggak izin, nusyuz. Tapi kalau kita sepakati, Bang, nih kayaknya nih emosi saya udah naik, abang udah naik, kayak mana kalau abang dulu keluar? Bagusnya kayak gitu Bu. Gila. Oh gimana Bu Mi? Oh ya, kalau lagi emosi ya, Bang saya keluar atau abang keluar gitu ya Bu Mi? Kalau kita diusir aja, ini rumah sama suami. Cemen suaminya tuh. Masa istrinya yang disuruh pergi? Yang maksudnya kena hukuman itu kemana dari pengadilan? Sudah paham. Jadi kan nanti kan hakim itu melihat Bu dari kasus suami istri nih, iya kan? Itu pemicu untuk menjatuhkan talak itu kan dilihat nanti. Kenapa ini Pak? Iya dia nusus Pak, kami kelahi. Habis itu dia tinggalkan rumah tanpa izin dari saya. Payah nanti kita dibela di pengadilan karena kita zolim. Jadi cerai lah jadinya Bu, yang salah kita. Lebih besar apa lebih mengkek nanti laki-laki itu jadinya. Kasus kita berbelit-belit. Sudah ditalak, lari pula kan gitu. Kalau diusir gimana sih? Kita tuh boleh Bu keluar rumah itu kalau di dalam pengadilan itu yang pertama KDRT. Itu Ibu kalau KDRT, Ibu keluar, Ibu nggak nusyuz. Kenapa Bu? Karena saya bilang ada kasus Ibu pengajian kita kayak gitu Bu Mai. Dia nusyuz, suka pulang malam, suaminya udah pulang, dia belum pulang. Akhirnya suaminya ngamuk, marah, sudah dikasih nasihat nggak bisa. Makanya kan ada tarbiyah suami kepada istri dalam surah An-Nisa ayat 34. Kalau ada istri kayak gitu yang pertama apa Bu Mai? Nasihati. Kalau nggak mampan juga ini An-Nisa 34 buka lagi pisah ranjang. Makanya dia balikkan ke orang tuanya tuh pisah ranjang. Kalau dia nggak ada talak. Dah beberapa hari ini adik tinggal di rumah mama. Ya Bu ya. Berarti itu bukan talak juga. Iya suami. Ya makanya harus ditanya ulang. Kemarin kan saya nelfon suami ibu tuh Bu ya. Pak, saya mohon maaf nih Pak. Apa maksud Bapak memulangkan ibu ke rumah ibunya? Bapak ada jatuhkan talak Pak. Tidak Ustazah, saya memberikan pelajaran kepadanya karena dia nusyuz. Berkali-kali pulanglah sebelum saya pulang, kunci dibawanya. Saya capek-capek pulang kerja. Kan istri itu kalau suaminya pulang tuh dia harus di rumah Bu. Itu kan fikih. Kalau ibu itu berarti kalau suaminya nggak ridho, dia nusyuz.
Durhaka dia. Akhirnya apa kata suaminya, Bu Lia? Ya sudah gini aja, Ustazah bilang kepada istri saya, 3 hari di rumah ibu dulu. Nanti setelah 3 hari pulanglah lagi ke rumah. Terus saya telepon ibu tuh, ibu mengalah Bu, karena ibu yang salah. Nah, kalau mau rumah tangga ini dipertahankan 3 hari dulu, habis itu ibu datang lagi minta maaf sama suami. Saya bilang, kalau menyelesaikan itu nggak bisa perasaan memang Bu Lia. Kalau perasaan kita mati lah, tinggalkan aja lah dia, itu ya salah awak kan gitu kan. Nah, cuman lambat pulang yo. Kan ada itunya. Kayak saya kan saya bilang pulang pengajian dikunci suami, pulang ngaji Bu, bukan ngemol, nangis lah Umi katanya. Karena memang suami maunya sebelum maghrib pulang, kita pulang orang maghrib, pulang masjid kita baru pulang. Dikunci. Sakit. Sakit Bu Lia. Saya ngelawan juga. Saya ini pergi taklim loh, bukan pergi kemana-mana. Kamu kok bisa mengukur? Banyak juga lagi ngobrol habis ngaji tuh. Nah itu Bu. Memang karena ngobrol, pertanyaan jamaah itu kan banyak Bu. Makanya saya kajian terakhir itu 5:30 selesai tak selesai, saya pamit. Kecuali yang dekat pandau-pandau gitu kan. Gak mau terjadi 2 kali. Kalau misalnya macet itu saya turun tuh Bu Lia. Saya kena macet di Sudirman. Kalau misalnya maghrib mohon ridho. Karena berdakwah ini hukumnya sunnah. Kalau ibu semangat bulat bilang iya loh, bela lah Bu. Iya kan, memang itu kan makanya hukum kan sunnah. Patuh dengan suami wajib. Tapi saya memang nangis saya. Gimana nggak nangis Bu gitu? Gimana Bu? Iya biasanya nangis. Tapi nggak ditalak Bu Lia. La haula wala quwata illa billah. Ya namanya ridhonya dia sayap surga kita Bu. Ya Allah ya Rabbi. Oke Bu ya. Ya. Penasaran sampai saat ini Ustazah. Dia kejadiannya sama sepupu saudara tiri. Dia ditalak suami, dikembalikan ke keluarga, tapi sudah mengucapkan talak. Berarti kan udah dikembalikan ke keluarga nih Ustaz. Oh, udah tahu talaknya. Ya, diketahui sama keluarga. Tetapi sebelum masa idah habis, dia rujuk berdua tanpa memberitahu ke keluarga. Keluarga tidak menyetujui, dia bilang kalau itu tidak sah karena dia udah dikembalikan ke keluarga. Jadi gimana? Ini talak roj'i. Sah Bu? Sah. Kalau bain nanti yang nggak sah dia Bu Fer. Ya Bu ya, karena idahnya belum habis. Idahnya belum habis. Tapi kalau bisa Ibu, kalau bisa nih saya usul. Kalau orang-orang talak 1, talak 2 nih, kalau mau rujuk tuh dikasih nasihat dulu. Kasih nasihat. Dia kan memang syarat rujuknya itu memang senggama. Cuman kita keluarga kasih lagi bekal. Nah, tapi itu nggak mutlak. Ya, sudah datang dia dengan istrinya, diajaknya istrinya pergi. Nah, saya hari apa kedatangan Pak Hakim ke rumah Bu? Sampaikanlah Ustazah sama ibu-ibu pengajian Ustazah tuh. Nah, saya tuh katanya besok mau jatuh keputusan. Kan di pengadilan tuh Bu. Terus gimana Ustaz? Saya bilang sama Bapak Ibu, Bu, Pak, pergilah jalan-jalan hari ini. Pergi jalan-jalan mesra-mesra lah. Sebelum keputusan besok jatuh. Akhirnya itu dia. Jadi mereka pulang bermesra-mesraan, kayak gitulah akhirnya. 1 hari sebelum penetapan. Keren juga Pak, kayak gitu caranya lagi Ustaz, biar mereka ini nggak jadi cerai. Itu yang dilakukan kami di pengadilan tuh. Itu masih talak 1. Ya masih talak 1 lah, talak 3 nggak bisa lagi Bu. Kalau talak 1 tuh di pengadilan juga. Apa? Kan penetapannya di pengadilan nanti. Habis jatuh talak, kemudian diurus kan gitu ya, ibu-ibu ini cinta Allah. Kalau karena mungkin mikirnya nggak ada kemungkinan mau apa balik. Kan mediasi dulu Bu.
Lama tuh, berapa kali panggil dulu, Bu Fer, mediasi dulu. Lagi mediasi nih, mediasi besok mau surat keputusan mereka ini jadi cerai apa tidak. Berarti istrinya yang menggugat. Nah, bismillah, minum dulu Bu ya. Nanti tambah paham tuh ya. Sudah Bu. Jadi tadi saya itu namanya tolak apa tadi? Roji'i. Masa idah saya belum habis, Abi udah datang. Boleh rujuk? Tanpa akad baru? Oke, sekarang ada namanya talak bain. Apa bain tadi Bu? Talak yang mungkin rujuk kembali dengan akad baru. Apa bedanya? Kalau tadi suaminya datang sebelum masa idahnya habis. Sekarang udah 3 kali haid saya, barulah Abi itu sadar. Istrinya baik, ternyata tak bisa saya pisah sama dia. Dia mau rujuk sama saya. Berarti harus dengan akad baru. Itu namanya talak bain. Kalau baru harus dikeluar. Surat nikahnya masih dia pegang Bu. Wali hakim, keluarga, ya. Iya. Dia setelah idahnya habis baru keluar tuh Kak. Nikah baru. Tapi kalau sudah keluar surat Ibu, kan nggak ada lagi tuh, dihapus catatan sipil. Harus ulang dari awal. Tanyalah. Belum bain kubro suguronya lagi dah Bu. Kawan saya. Nah. Saya kalau sekawan saya. Jadi itu dia itu pernah menikah, dalam keadaan terpaksa karena keadaan bodohnya ilmu. Nikah ya kan? Nikah itu berjalan cuma 2 tahun. Dia minggat dari rumah, dari suaminya. Ya Allah, bagaknya lagi istrinya. Karena udah terus habis itu merantau selama 2 tahun. Dia menikah lagi. Karena kan ibu ya Zah, makanya dia menikah lagi. Bertahan sampai 23 tahun menikah yang kedua. Tanpa menikahnya saya kedua ini saya juga punya buku nikah Zah. Walinya wali hakim. Orang tuanya udah meninggal ya walinya. Apa tuh bapaknya perempuan itu udah meninggal. Walinya yang pertama itu adiknya. Terus dia itu minta cerai sama suami pertama, nggak direstui sama keluarganya. Suami pertama itu membilangkan pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Merasa dia udah diceraikan karena kurang ilmu ya Zah. Merasa diceraikan, dia buat patokan pegangan itu. Dia minggat, habis minggat itu dapat 2 tahun dia menikah lagi sama suami. Itu pasti nggak bisa di catatan sipil nikahnya Bu. Karena nikah Zah, resmi Zah. Jadi nggak bisa tuh. Udah punya ilmu, dia takut Zah nikah yang kedua ini yang udah 23 tahun sah atau tidak, karena udah belajar tentang ilmu talak gitu. Iya, itu berat itu fikihnya Bu. Karena seorang perempuan ini kalau dia sudah ditalak suaminya, ya Bu ya, ditalak suaminya, itu pasti diceraikan, kemudian diurus di pengadilan sampai ada surat cerai itu keluar, baru dia bisa menikah di catatan sipil. Nih langka nih kasus kayak gini, nggak tahu juga saya kenapa bisa keluar buku nikahnya tuh. Kita kemarin punya ibu jamaah yang mau nikah, kan konsultasi tuh, Zah, saya mau nikah Zah. Udah idahnya sudah habis gitu kan, cuman buku cerai saya belum keluar, akte cerai saya Zah, gimana bagusnya Zah? Tunggu sampai selesai Bu, tunggu sampai itu di tangan ibu, baru ibu bisa mendaftar di catatan sipil. Nggak bisa nih, pakai apa saya kurang tahu nih Bu, nggak berani saya. Secara hukumnya, secara agamanya, Secara agama mana? Ya secara agama udah pisah 2 tahun kan, kan udah pisah 2 tahun. Kalau yang pisah 2 tahun itu siapa? Istrinya apa suaminya yang lari tadi ya? Ayah tuh. Terus berani saya tuh. ditanya itu
coba tanyakan ke suami, dia bertanya sama tetangga yang dulu kan, katanya kenapa suaminya, emang suaminya udah nikah lagi, cuma kenapa kok gak mau urus di pengadilan, gak mau mengeluarkan uang. Tapi bahasa dia udah menceraikan atau tidak, dia nggak jawab. Suami itu udah menceraikan istri pertama atau nggak jawab gitu loh. Jadi istri yang pertama, istri ini khawatir dengan pernikahan yang kedua ini karena nasab anaknya ini gitu loh, Zah. Gitu. Ya nasabnya pasti bapaknya yang inilah. Kalau nasab nggak masalah, apanya hukum dia. Sekarang masalahnya dia dengan suami pertamanya, Bu. Diakatkan saja lagi. Ya udah dibilang selesai. Ya. Tolonglah memang akadnya udah cerai karena udah 2 tahun tuh berpisah gitu. Cuman kalau sigoh taklik itu, Bu, yang boleh disigotkan itu laki-laki. Bukan perempuan. Ini kan perempuan yang lari. Iya. Berat ini, walaupun itu banyak dosanya, banyak taubat lah, gitu aja saya. Banyak taubat, banyak istighfar, kemudian jelaskan ke suami yang pertama, memang sudah talak, kayak gitu. Ya Bu ya. Surat nikahnya keluar ya? Dan keluarga pihak perempuan kaget, siapa yang jadikan walimu? Katanya gitu. Kok bisa nikah? Keadaan seperti itu. Iya, saya nggak bisa tuh. Yang perempuan bilang nikahnya wali hakim. Terus status suamimu yang pertama gimana? Nggak tahu. Gitu Zah. Ya uruskan. Cerai itu, cuma minta aja akadnya. Nah ya, istighfar banyak-banyak. Ibu tuh suruh bertaubat. Ya semoga Allah mengampuni ya Bu ya. Insya Allah. Oke. Sikit lagi Bu. Sampai 4 bisanya nih. Ya. Maka bain itu pun terbagi menjadi 2 Bu. Bain sugro, bain kubro. Bain, tadi kan bain kan? Kita lagi talak bain kan? Nah, talak bain apa Bu? Talak yang mungkin untuk rujuk kembali dengan akad baru. Kalau bain sugro itu berarti talak 1 dan talak 2. Jadi yang bain sugro itu apabila dia talak 1, talak 2, kembali dengan akad baru apabila masa iddah sudah habis. Sugro itu kecil artinya mah. Bain sugro. Kalau bain kubro ini talak 3. Talak 3 tuh masih boleh nikah nggak sih Bu? Masih, dengan syarat. Nah, perempuan itu menikah dulu dengan laki-laki lain, tahallul, laki-laki lain, kemudian cerai dulu lagi dia, baru suami lamanya boleh kembali lagi kepadanya. Nggak boleh disengaja, nggak boleh kontrak. Kan banyaknya kontrak sekarang tuh Bu. Iya, enggak. Dia syaratnya istrinya. Itu memberi efek jerak sama laki-laki mah. Main-main dia. Jadi bain sugro Bu. Ya. Apa tadi Bu? Talak 1 dan 2. Berarti itu namanya bain sugro. Boleh kembali setelah akad habis tapi dengan syarat menikah ulang. Oke? Dengan akad baru. Kalau bain kubro itu jatuhnya di talak 3. Boleh kembali, boleh menikah lagi apabila nggak sama-sama Bu, perempuan. Nah, perempuan saja. Perempuannya nikah lagi dulu dengan laki-laki lain sampai bercerai, habis lagi masa iddahnya, baru suaminya yang dulu boleh akad ulang kepadanya. Kebalikan enggak boleh Bu. Ini khusus perempuan. Kalau laki-laki itu bukan hanya 2, 3, 4 boleh ya. Ini memberi efek jerah nih kepada laki-laki. Makanya jangan main-main. Susah dia lagi kembali kepada istrinya. Bisa dipahami Bu? Alarm Ibu udah bunyi sampai sini dulu Bunda. Nah, kita masih di posisi 4. Insya Allah pekan depan baru kita masuk contoh-contohnya sehingga Ibu paham betul.
Ya, dari segi waktunya itu dia talak apa, dari segi ketedakan, dari jumlah dia talak berapa, dari waktu dia talak apa, dari ketegasan lafaz dia talak apa, kemudian dari kemungkinan rujuk dia talak apa. Nanti ada satu lagi Bu, berdasarkan hukum Islam. Itu yang ada talak sunni dan bid'i itu ya. Nah, insyaallah pekan depan kita sambung, ibu-ibu yang dicinta Allah. Allah yuwafiq. Alhaqqu min rabbik wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.